hal yang gaib ataupun keimanan kepada dasar-dasar ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Jadi masalah akidah ini adalah masalah keyakinan atau keimanan, dan ditekankan di dalam hati, tidak ada keraguan sedikit pun. Meskipun kita tidak bisa melihatnya atau tidak bisa meraba. Nah, ini berkaitan dengan akidah atau keimanan atau keyakinan. Jadi keyakinan atau keimanan itu tidak selalu harus terlihat atau terasa. Nah, jadi yang gaib untuk mempercayainya, maka itulah dengan keimanan. Kemudian akidah atau keimanan seorang muslim itu, bagaimana kita telah pahami, terangkum dalam rukun iman. Bagaimana hadis Rasulullah SAW ketika datang malaikat Jibril menanyakan kepada Rasulullah, ma maknal iman? Kemudian Rasulullah menjawab, al imanu amantu billah. Iman itu adalah beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wa yaumil akhir, kepada hari akhir, wa bil qadari, dan kepada qada dan qadar atau takdir, khairihi wa syarrihi, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Nah, berdasarkan hadis ini, bahwa yang disebut dengan keimanan adalah rukun iman yang 6. Namun di dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan bahwa keimanan seseorang itu bukan hanya ditekankan atau keimanan di dalam hati, tapi juga harus diaplikasikan dalam perbuatan. Bagaimana dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, terdapat dalam kitab Sahih Muslim, ketika itu datang dari Bani Abdul Qais, kalau sekarang daerah Bahrain, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sampaikanlah kepada kami untuk disampaikan kepada kaumnya Abdul Qais tentang pokok-pokok keimanan. Maka Rasulullah menyampaikan adalah beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Kemudian kaum Abdul Qais menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih paham tentang iman kepada Allah. Maka Rasulullah menjelaskan tentang makna iman kepada Allah ini. Yang pertama adalah antashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, aqimish shalat, mendirikan salat, wa itauz zakat, kemudian membayar zakat, wa shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan membayarkan zakat atau harta rampasan perang, atau membayarkan zakat dari harta rampasan perang. Nah, dari kedua hadis yang tadi dapat kita pahami bahwa keimanan dalam hadis yang pertama itu adalah berupa keyakinan yang tanpa keraguan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada kitab, kepada hari akhir, pada takdir. Namun di dalam hadis kedua itu berupa amalan-amalan ibadah. Maka dapat kita artikan bahwa keimanan itu adalah mengitikadkan atau meyakini di dalam hati
mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Itulah yang dimaksud dengan iman. Maka rukun iman yang 6, bagaimana tadi saya sampaikan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, itu adalah keimanan seseorang muslim yang harus mengimani 6 hal ini. Maka kalau salah satunya tidak diyakini, maka hilanglah keimanannya. Maka dikategorikan sebagai orang yang kufur atau ingkar pada rukun ini. Kemudian bahwa konsep keimanan orang muslim itu akan tercermin minimal di dalam 5 hal. Pertama, meyakini rukun iman yang 6 tadi. Kemudian yang kedua adalah menjalankan rukun Islam, syahadat, salat, kemudian membayar zakat, berpuasa Ramadan, beribadah haji. Itu adalah konsep keimanan seorang muslim. Selain meyakini rukun iman, juga menjalankan rukun Islam. Kemudian menjalankan juga amalan-amalan fardu kifayah. Contoh yang fardu kifayah adalah pengurusan jenazah, kemudian mempelajari ilmu-ilmu mawaris, itu adalah fardu-fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu kalau dalam satu tempat, dalam satu kaum, dalam satu negara, dalam satu kampung, tidak ada yang mempelajari amalan-amalan fardu kifayah itu, maka berdosalah seluruhnya. Nah, maka yang disebut dengan fardu kifayah adalah fardu yang dapat diwakilkan. Apabila ada yang sudah melaksanakan, maka hilanglah kewajiban bagi yang lain. Bagi contoh, pengurusan jenazah, apabila ada seorang yang meninggal, kemudian dalam kampung itu tidak ada yang mengurusnya, tidak ada yang bisa mengurusnya, maka dosalah seluruh penduduk kampung. Namun apabila sudah ada yang mewakili 1 atau 2 orang yang mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, sholatkan, menguburkan, maka hilanglah kewajiban bagi yang itulah yang disebut dengan fardu kifayah. Kemudian yang keempat, konsep orang yang beriman juga adalah menjalankan amalan-amalan sunnah. Kan hanya amalan-amalan wajib, tapi juga orang yang beriman, dia akan menjalankan amalan-amalan. Sebagai contohnya, baca Al-Quran di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala. Selain di bulan Ramadan saja, setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran itu merupakan satu kebaikan. Maka bagaimana kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala? Kemudian amalan sunnah yang lain contohnya adalah qiyamul lail. Di dalam hadis disebutkan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail, salah satunya salat tarawih, tahajud, salat hajat dan sebagainya. Maka dengan didasari dengan keimanan dan perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya di tahun-tahun sebelumnya atau dosa-dosa yang dia lakukan sebelumnya. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Maka manfaatkan oleh kita semua, selain menjalankan ibadah-ibadah fardu, juga memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, salat fardu,
kemudian sholat duha, sedekah dan sebagainya. Amalan-amalan sunnah. Kemudian yang kelima, konsep orang yang beriman itu adalah berakhlakul karim. Inilah yang materi yang kita bahas pada hari ini. Kenapa keimanan seseorang itu akan berimbas kepada akhlak, kepada perilaku. Kita mafhum di bulan Ramadan ini semua umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun ada kategori Islam yang bagaimana? Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, ada kategorinya Islam yang beriman. Nah, karena tidak semua Islam itu melaksanakan ibadah Ramadan atau puasa Ramadan. Kita mungkin masih menemukan orang yang mengaku dirinya Islam, tapi dia tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ini adalah dasarnya adalah keimanan di dalam. Maka orang Islam kemudian dia beriman, maka akan memancarkan di dalam perilakunya adalah berakhlakul karim. Kalau kita umpamakan dalam sebuah pohon iman, nah, bisa diperhatikan bahwa keimanan atau akidah itu adalah diumpamakan seperti akar di dalam buah pohon. Maka kalau akarnya ini baik, kalau akarnya ini kuat, nah, maka akan tumbuhlah sebuah pohon yang baik. Batangnya adalah asas-asas ibadah, yaitu rukun Islam tadi. Kemudian ranting-rantingnya itu adalah fardu-fardu kifayah. Daun-daunnya itu diibaratkan sebagai ibadah-ibadah sunnah. Dan buahnya adalah atau sikap perilaku seseorang. Maka inilah hubungan antara akidah atau keimanan dengan akhlak. Akarnya baik, pohonnya baik, ranting-rantingnya kuat, daunnya lebat, maka buahnya pun akan bagus. Kalau diumpamakan kepada manusia, seorang yang punya keimanan yang kuat, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah, tambah ibadah-ibadah yang sunnah, maka terpancarlah di dalam dirinya itu akhlakul karim. Nah, inilah yang dimaksud dengan hubungan antara akidah dengan akhlak. Maka kita perhatikan para nabi dan rasul itu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Seperti Rasulullah SAW, innama bu'istu makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Rasulullah mempunyai akhlak yang mulia ini karena keimanan yang tertanam sangat kuat. Contoh-contoh akhlak mulia Rasulullah ketika ada seorang orang kafir yang selalu meludahi Rasulullah ketika lewat depan rumahnya, tapi suatu hari ternyata tidak ada orang yang meludahi itu. Setelah Rasulullah melaksanakan sholat, kemudian bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian keberadaan si fulan? Maka kata seorang sahabat, dia sedang sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah
orang yang pertama menjenguk orang yang selalu meludahinya. Ini adalah akhlak. Akhlak seorang Rasul yang terpancar dari kekuatan iman. Rasulullah menjenguknya, kemudian didoakan, dan akhirnya orang ini sembuh dan masuk Islam. Nah, ini adalah pancaran akhlak. Kemudian contoh akhlakul karimah Rasulullah adalah ketika di pasar Madinah itu ada seorang Yahudi, seorang pengemis yang buta, sudah tua usianya, tapi setiap hari orang ini selalu menjelekkan Rasulullah, mengatakan Rasulullah sebagai penipu dan sebagainya. Ketika Rasulullah mengetahui keberadaan orang ini, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah membuatkan roti dengan tangannya sendiri, kemudian dibawanya ke pasar itu tempat pengemis ini, kemudian disuapinya setiap hari. Ini adalah terpancar dari akhlak Rasul yang mempunyai keimanan yang kuat. Nah, maka ini yang harus kita pelajari, bahwa keimanan itu akan berdampak kepada akhlakul karimah. Semakin baik imannya, maka semakin baik juga. Semakin lemah imannya, maka semakin jelek juga akhlak. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan bahwa sebaik-baik manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dalam hadis yang lain, khairun nas, baik-baik manusia adalah yang baik akhlak. Nah, dalam hal ini, maka tanamkan keimanan di dalam diri kita dengan kuat, kemudian laksanakan ibadah-ibadah wajib, laksanakan ibadah-ibadah fardu kifayah, laksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka itu akan membentuk akhlakul karimah di dalam diri kita. Nah, dari hal ini, ketika kita sudah mempelajari materi ini, harapkan semuanya dapat menggali lagi ilmu-ilmu tentang keimanan, kemudian menggali lagi ilmu-ilmu tentang ibadah-ibadah, sehingga akan menimbulkan nanti buahnya adalah perilaku yang baik. Sebagai contoh, orang yang beriman kepada Allah, dia meyakini bahwa Allah itu ada. Dia meyakini bahwa Allah itu maha kuasa. Dia meyakini bahwa Allah itu maha segalanya. Maka akan terpancar di dalam dirinya, perilakunya. Nah, pertama, dia akan senantiasa menjaga perilaku. Karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, inilah yang di dalam Islam disebut sebagai ihsan. Tingkat yang paling tinggi keimanan seseorang adalah ihsan. Apa itu ihsan? Para Rasulullah menyampaikan tentang makna ihsan itu adalah beribadah kepada Allah, menyembah Allah seolah-olah dapat melihat Allah. Apabila tidak dapat melihat Allah, maka yakin bahwa Allah melihat. Ini adalah, maka semua ibadahnya itu akan didasari dengan ikhlas, didasari atas keimanan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Contoh lain, orang yang beriman kepada malaikat, bahwa malaikat itu Allah ciptakan,
tidak pernah durhaka kepada Allah, selalu taat kepada perintahnya. Ada malaikat Raqib Atid yang mencatat amalan seseorang, maka perilakunya akan senantiasa terjaga. Ya, yakin bahwa malaikat akan mencatat perilaku, akan mengawasi. Tidak ada yang terlewat sedetik pun. Tidak ada yang dapat sembunyi dari pengawasan dua malaikat. Maka dia akan menjaga perilakunya akhlak. Inilah hubungan antara akidah atau keimanan seseorang dengan akhlak. Itu dapat digambarkan dalam pohon iman, bahwa iman ibaratnya adalah akar, kemudian pohon itu adalah ibaratnya ibadah-ibadah wajib, rantingnya ibaratkan ibadah-ibadah fardu kifayah, daunnya diibaratkan sebagai amalan-amalan sunnah, kemudian buahnya itu adalah akhlakul karimah. Saja sebagai pembuka di dalam pertemuan hari ini. Silahkan kalau ada anak-anakku yang bertanya, baik itu yang sesuai topik atau di luar topik ini. Terima kasih Pak Ustaz. Tas yang saya Pak Ustaz. Enggak, untuk sementara. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz, aku teh tertarik sekali dengan ini nih, pohon iman. Saya pisan bahwa sebetulnya akhlak itu adalah buahnya dari sebuah keimanan. Kalau pohonnya butut, jelek, pasti buah nanti tidak ada sama sekali. Pohonnya jelek, buahnya jelek. Pohonnya bagus, buahnya bagus. Akidahnya bagus, akhlaknya biasanya bagus. Seperti itu rupiahnya Pak Ustadznya. Terus Pak. Baik, mungkin ketika penjelasan dari Pak Ustadz tadi ada beberapa hal mungkin yang belum bisa dipahami atau yang perlu didiskusikan. Karena sekalian di sini Bapak lihat ada dua orang yang mau bertanya. Kita diurut saja. Yang pertama dari Faiz Hiskil. Mangga Faiz Hiskil, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung. Faiz Hiskil. Baik, mungkin masih ada masalah di sinyal. Yang berikutnya Firzi Aulia. Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya itu ya, kan kalau misalkan kita beribadah kepada Allah itu harus seolah-olah Allah itu melihat kita atau kita dapat melihat Allah. Nah, bagaimana gitu kalau misalkan kita mengerjakan amalan amal soleh gitu, apakah itu akan bermanfaat jika diikuti dengan kesyirikan? Baik, Firzi, diulang lagi, agak didekatkan mikrofonnya biar kedengaran jelas. Oh iya, ya. Ya, jadi pertanyaan itu kan kalau misalkan Firzi. kita beribadah itu kepada Allah harus seolah. Sebentar, ya. Firzi. Tolong disebutkan nama dan kelasnya ya, nama lengkap dan kelas. Diulang lagi, Firzi. Sebutkan nama Firzi dengan kelasnya. Silakan. Oh iya. Saya dikasih Pak dua. Pertanyaannya, kan kalau misalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita itu harus beribadah seolah-olah Allah dapat melihat kita atau misalkan sebaliknya Allah yang melihat kita. Nah, bagaimana apabila kita mengerjakan suatu amalan, apakah itu akan bermanfaat jika diikuti dengan adanya kesyirikan gitu terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apabila apa yang terakhir? Syirik. Ya, apabila kita mengerjakan suatu amalan, itu tuh bakal bermanfaat gak sih kalau misalkan kita mengerjakannya dengan diikuti kesyirikan? Oke, terima kasih. Jadi apakah bermanfaat apabila diikuti dengan kesyirikan? Enggak Pak Ustadz, langsung saja dijawab. Ya. Baik, terima kasih Ananda Firzi. Pertanyaannya baik sekali. Seorang yang beribadah
kemudian merasa diri